Hai, kembali lagi bersama aku ngebahas soal mahasiswa ya. Tetap kayak kita enak kali ya ngebahas personal branding gitu ya. Seberapa penting sih ngebangun personal branding di ranah mahasiswa. Tapi aku jelasin dulu nih terkait dengan personal branding. Personal branding itu tuh kita bisa kaitkan juga proses untuk membentukkan citra diri kita, di mana bisa membangun citra positif audiens terhadap kita. Simpelnya, kita itu mau dikenal seperti apa. Nah, kayak gitu kurang lebihnya ya. Seberapa penting sih kita membangun personal branding di ranah mahasiswa? Ini penting banget karena kita itu tidak dikenal hanya diri kita yang sekarang. Nih, sekarang kita tidak dikenal dengan kita yang sekarang gitu. Tapi dikenal dalam proses adanya di ranah digital atau ranah cyber atau ranah media digital. Nah, dari hal tersebut, orang-orang itu makin mudah mengenal kita itu identitasnya seperti apa. Lain daripada hal itu, personal branding juga akan sangat mempengaruhi jenjang karir kita sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa kan kita prosesnya untuk mengeksplorasi. Mahasiswa itu kan kita mau dikenal seperti apa. Karena setelah kita menjadi mahasiswa, kita tuh pasti bakal kemana nih jenjang karirnya? Kemana nih studi lanjutnya? Nah, hal tersebut itu tuh perlu dipahami baik-baik karena mahasiswa sudah tidak dikenal dengan adanya ya udah dunia nyata. Aku kayak gini gitu, nggak kayak gitu. Tapi kita di dunia media digitalnya itu bagaimana? Nah, yang ketiga nih, lain daripada hal itu, lagi HR atau recruiter. Ketika kalian nih ngedaftar kerja, HR atau recruiter atau semisal tim screening dari pihak administrasi itu pasti dilihat dulu. Semisal kamu bangun personal brandingnya di mana aja nih? Misalkan ada di TikTok, di Instagram, dan juga di LinkedIn. Masing-masing ini tipe personal brandingnya beda. Kalau di LinkedIn ini ngebangun portofolio sekalian ngebangun dunia profesionalitas. Nah, di Instagram ini ngebangun portofolio bahwa nih aku seorang content creator kah, aku seorang seperti inilah. Di TikTok juga khusus untuk video-video, misalkan kita mau ngebuat seperti apa. Nah, HR itu tidak hanya melihat CV kita itu bagaimana, tapi ngelihat dari dunia media sosial kita. Kalian percaya atau enggak? HR itu tuh pasti ngelihat tidak hanya di LinkedIn, di CV, tapi juga sampai Instagram, sampai TikTok juga. Nah, itu perlu dipahami baik-baik. Nah, mengapa mahasiswa itu tuh perlu untuk membangun personal branding? Karena jejaringnya, kita tuh udah jejaringnya bukan skala nasional lagi. Skalanya tuh udah global. Kita tuh dikenal seperti apa. Bahkan nih, aku aja nih, kemarin tuh di DM loh sampai orang luar, sama konten kreator orang luar. Diajak kolaborasi, diajak untuk di bagian pemasaran atau membuat sebuah scripted, membuat sebuah ide konten. Nah, dengan ide tersebut, aku tuh ngebuat konten gitu, ngebuat konten-konten terkait dengan marketing kah, kepemimpinan kah, atau terkait dengan kehidupan mahasiswa, student life issues kah. Nah, kita tuh dikenal seperti itu gitu. Paham nggak? Nah, hal tersebut itu penting banget karena kita tidak hanya ngebangun di dunia nyata kita seperti apa. Gak usah malu-malu, teman-teman. Nah, ini permasalahan ketika kita itu tuh langkah awal untuk membangun personal branding itu tuh terkadang kita malu untuk membangun sebuah personal branding. Kenapa? Takut dicaci maki, takut di ini, takut di itulah sama teman-teman kalian gitu ngebuat konten, takut dibilang cringe ya ini dan itu. Guys, semua mulai dari Ferry Irwandi pun dari ngebuat konten pertama kali itu tuh cringe banget. Semua konten kreator, bukan hanya Ferry Irwandi mungkin. Kita itu tuh terkadang kita tidak takut akan kita itu seberapa gagal, seberapa takut kita, tapi kita tuh takut, misalnya aku takut nih ngebuat konten ini dan itu. Bukan takut soal itunya, tapi terkadang kita tuh takut akan persepsi orang menilai diri kita itu seperti apa. Nah, itu tuh kadang kita permasalahannya di situ. Wah, ini nih orangnya cringe nih. Wah, kamu nih orang-orangnya cringe gitu. Nah, kita tuh takut di kayak gitu. Nah, salah satu langkah awalnya adalah ngebangun personal branding. Itu tuh mulai dari mengidentifikasi atau mengenali diri kita sendiri, self discovery. Jadi di mana teman-teman mampu mengenali diri kalian, kayak sesimpel kelebihan dan kekuranganku gimana ya, soft skillku gimana ya, dan lain sebagainya. Nah, proses pembentukan itu tuh teman-teman wajib diketahui. Kamu mau dikenal seperti apa? Nah, kalau misal dengan pertanyaan-pertanyaan simpel tadi nggak bisa, ya teman-teman itu bisa join atau ubah lingkungan teman-teman ke lingkungan yang positif supaya teman-teman itu tahu akan skillnya. Orang kita aja bisa, gimana kita mau ngenalin diri kita sendiri, orang kitanya aja terkadang mager dan lain sebagainya, dan kita kebiasaan-kebiasaan kita pun kayak jelek gitu. Nah, itu wajib dipertimbangkan. Nah, sebagai penutup dari solusi dari aku adalah jangan takut untuk memulai personal branding.
Mau kamu dibilang cringe, kamu bilang bego dan lain sebagainya, mulai aja dulu. Karena personal branding di tahun 2020 sama tahun 2025 itu beda banget. Bahkan di tahun under 2020, Raditya Dika, Bayuska, Kevin Anggara dan lain sebagainya. Mereka kemarin itu ngebangun personal branding atau ngebuat konten itu tuh hanya terfokus pada niche-nya seperti apa langsung dibuat. Sudah banyaknya orang-orang yang ngebangun personal branding, ngebuat konten ini dan itu. Kita tuh bukan hanya niche doang, tapi micro niche. Kita mau ngarahnya itu kemana gitu. Makanya dari setiap pembahasan itu tuh wajib di mapping terlebih dahulu. Kita spesifikasinya kemana gitu. Jangan takut buat mulai. Kadang yang kita takutin itu bukan tentang bagaimana sih cara memulainya, tapi tuh terkadang kita takut akan persepsi orang menilai diri kita seperti apa, paham ya? Nah, karena personal branding itu akan sangat mempengaruhi, membuka jalan yang lebih luas lagi, membuka kolaborasi yang lebih luas lagi. Karena kalau misal kita tidak mengenali diri kita kepada teman-teman atau orang-orang, gimana orang-orang mengenali diri kita? Nah, itu aja dari aku, thank you.